Syahrul Yassin Limpo korupsi buat keluarga. Ya, lo gak salah dengar. Ex-bos besar di Kementerian Pertanian ini lagi bikin heboh semua orang. Gara-gara ada saksi yang blak-blakan ngasih tahu kemana aja duit haram itu ngalir. Nah, kira-kira kemana aja hasil korupsinya? Stay tune biar gak ketinggalan. Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan KPK 2023 lalu atas dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Si politisi dari Partai Nasdem ini bareng dua kroninya diduga menikmati uang panas senilai 13,9 miliar rupiah yang didapat dari setoran para ASN di lingkungan Kementan dari tahun 2020 sampai 2023. Syahrul Yassin Limpo melancarkan aksinya dengan bikin kebijakan pungutan ke ASN di lingkungan Kementerian Pertanian yang tujuannya mengisi kantong pribadi dan keluarganya. Wah, culas betul ini. Dan gak stop di situ guys. Syahrul Yassin Limpo ternyata juga main gelembungin dana anggaran di Kementan. Bukan untuk kepentingan masyarakat, khususnya para tani, lagi-lagi untuk kerakusan diri dan keluarganya. Akhirnya KPK langsung beraksi, resmi menetapkan Syahrul Yassin Limpo bersama dua anak buahnya yang ngepost di jabatan Sekretaris Jenderal dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Kementerian Pertanian sebagai tersangka. Setelah sekian purnama dan waktu, kini terungkaplah satu persatu fakta terbaru dalam kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo. Jaksa Penuntut Umum KPK akhirnya memutuskan untuk menghadirkan saksi dalam sidang korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang terdiri dari staf Biro Umum, mantan koordinator substansi rumah tangga, dan mantan staf fungsional APK APBN Madya Badan Karantina Indonesia Kementan. Dari sini terungkap kemana aja nih aliran dana haram yang diterima oleh mantan Menteri Pertanian itu. Pertama, aliran dana haram ini dikasih ke istri Syahrul Yassin Limpo, Ayun Sri Harahap, sebagai uang bulanan yang nilainya mencapai 15 hingga 30 juta rupiah. Kok bisa-bisanya uang bulanan buat istri pakai uang haram? Duit bulanan yang fantastis itu rutin diambil dari si kepala sub bagian rumah tangga di Biro Umum dan Pengadaan Kementan. Mulai dari awal tahun 2020, mereka udah minta-minta duit dan bukan main-main. Nominalnya terus naik tiap tahun. Dan satu lagi, si pelaku ini nggak cuma minta duit buat jajan biasa. SYL juga minta dana khusus buat beli kacamata untuk dirinya dan istrinya. Ya ampun, suami sayang istri banget ya Pak SYL ini. Masih kurang dengan 30 juta? Syahrul Yassin Limpo juga menganggarkan pesan makanan online melalui GoFood dan GrabFood melalui anggaran senilai 3 juta rupiah. Dan saksi bilang kalau itu untuk memenuhi kebutuhan rumah dinas sang menteri. Dari tiga fakta yang baru aja disebutin, ada hal yang bikin kaget. Ternyata uang yang diminta oleh Syahrul Yassin Limpo merupakan anggaran gak resmi. Bahkan sumber uang ini juga ada yang didapatkan dari pinjaman melalui pihak ketiga. Nah, gak cukup sampai situ. Masih ada lagi nih beberapa fakta aliran uang haram yang terungkap di sidang tersebut. Di pengadilan tipikor, saksi bilang salah satunya untuk sunatan dan ulang tahun cucu. Wah, SYL sayang banget ya sama cucunya tapi gak sayang sama negara. Selain itu, uang haram yang diterima ex-mentan tersebut juga rupanya dikasih ke anak dan cucu dalam bentuk uang keperluan perawatan kulit atau skincare. Kapan lagi coba beli skincare pakai uang negara? Uang ini mengalir ke anak Syahrul Yassin Limpo yang bernama Indira Cundatita dan cucunya. Besaran nominalnya di kisaran angka 17 hingga 50 juta rupiah yang diberikan secara rutin. Gak cuma itu, Syahrul Yassin Limpo rupanya juga minta dibelikan mobil Innova yang nilainya sekitar 500 juta pada tahun 2022 dan dikasih langsung ke anak perempuan sang ex-mentan. Selain Innova, ternyata sang mantan menteri juga mengkredit mobil Alphard yang nilainya mencapai 430 juta rupiah. Beberapa eselon 1 Kementan pun jadi korban karena harus merogoh kocek untuk membayarkan mobil-mobil ini. Mobil buat anaknya kok malah orang lain sih yang harus patungan? Aduh. Wah Pak, kelihatan banget nih sayang banget sama keluarga. Anak sama cucu kebagian loh duit yang harusnya jadi hak rakyat.
Mantan Menteri Pertanian ini kayaknya cocok ya jadi contoh kepala keluarga yang sayang banget sama keluarganya. Nah, fakta berikutnya yang bikin kita geleng-geleng lagi nih adalah mantan Menteri Pertanian tersebut juga membayar biduan dangdut yang nominalnya bisa mencapai 100 juta rupiah dan diambil dari anggaran Kementerian Pertanian. Saksi juga bilang kalau anggaran ini disebut sebagai anggaran berkedok entertainment atau hiburan. Sebenarnya masih ada lagi fakta aliran duit haram yang diterima oleh Syahrul Yassin Limpo seperti pembelian parfum yang harganya 4-5 juta per botol, biaya umroh mencapai 1,87 miliar, biaya kurban 1,65 miliar, charter pesawat 3 miliar, keperluan luar negeri 6,91 miliar, kado emas untuk kondangan senilai 7 hingga 8 juta rupiah, acara keagamaan dan operasional 16 miliar, dan pemberian uang kepada Partai Nasdem senilai 840 juta meskipun untuk yang ini sudah dikembalikan ke negara. Kalau di total, Syahrul Yassin Limpo menerima uang hasil pungutan di Kementan sekitar 44,5 miliar rupiah. Sementara itu, para pengamat juga sudah mulai bersuara. Pengamat sekaligus peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, turut menyoroti kasus ini. Ia menilai kasus Syahrul Yassin Limpo sudah sangat keterlaluan. Padahal Syahrul Yassin Limpo sudah menerima dana operasional sebagai mentan dan bisa digunakan secara fleksibel, tapi masih tega untuk memeras anak buahnya demi kepentingan keluarga. Satu persatu kasus korupsi yang menimpa ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai terungkap. Hal ini membuktikan sejatinya sistem pengawasan dan peradilan di Indonesia berjalan dengan baik. Kendati demikian, pemerintah tetap harus berbenah diri dan mengevaluasi terhadap pengawasan para pejabat agar kedepannya kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, kepada para pejabat yang kini masih menjabat dan yang akan menjabat, semoga kalian tetap patuh pada peraturan dan jangan mengambil yang bukan menjadi haknya. Jadi gimana menurut teman-teman semua soal kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo ini? Jelas tidak pantas melakukan hal seperti ini demi kepentingan keluarga atau pribadi. Nah, pada tulis ya di kolom komentar di bawah ini.